lagi ya berarti ya? Atau perlu melakukan peragaan lagi? Boleh sekali, Bu. Nah, kalau perlu silakan berdiri terlebih dahulu di kursinya masing-masing. Silakan. Di samping kursinya maksudnya. Nah, perhatikan ya. Nanti ditirukan ya setelah Ibu. Baik dulu. Kita bisa, kita pasti bisa. Bersatu bersama dalam satu usaha. Kali perpindahan kita bisa. Oke, paham semuanya? Bisa? Ya, semangat. Ini enggak kampanye. Ya, oke. Yuk, kita mulai ya. 2, 3. Kita bisa, kita pasti bisa. Bersatu bersama dalam satu usaha. Kali perpindahan kita bisa. Yeay. Ya, dengan semangatnya hari ini semoga belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tersebut semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar hari ini dan semoga anak-anak semuanya dapat mengambil intisari dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya, siapa teman yang tidak hadir hari ini? Fisika Tasileleo. Oh, kepanjangannya Fisika Tasileleo. Oh, ya. Kenapa dia? Sakit, Kumbang, Bu, kemarin. Sakit, kumbang pingsan, Bu. Oh, pingsan. Sampai dibawa ya ke rumah sakit tuh. Nggak lupa dibawa ke pertimbangan juga. Nah, jadi marilah sama-sama kita mendoakan teman kita Nisika supaya dia dapat berkumpul kembali bersama kita dan mengikuti pembelajaran ya. Siap, Bu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yang mana itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu pertama, untuk mengetahui konsep usaha dalam fisika. Yang kedua, untuk mengetahui usaha pada bidang datar dan juga pada usaha pada bidang miring. Nah, selanjutnya macam-macam dari usaha dalam fisika. Nah, dapat diperhatikan gambar di depan. Apa saja gambarnya di depan itu, Nanda? Orang yang sedang belajar. Nah, Terus ada orang yang sedang berjualan. Nah, sama seperti halnya Ananda sekarang di sini sedang melakukan pembelajaran. Nah, namun apakah itu sudah dikatakan dalam usaha fisika? Belum. Belum. Nah, untuk lebih lanjutnya agar Ananda paham dengan usaha dalam fisika, coba dilihat. Ya, diperhatikan ya apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa di depan. Nah, jadi setelah semuanya memperhatikan apa yang terjadi pada kedua ilustrasi tersebut, ada yang bisa Mengalami perpindahan, Bu. perpindahan. Ya, perpindahan apa tadi? Seseorang sedang Nah, mobil, ada ya. orang meja. Meja. Nah, siapa yang ngambilin telur usaha? Saya dulu. Ada. Dulu dong. Ih, Kamu lah. atau bareng-barengan nih? Aku aja, Bu. Oh, Aura aja. Aura Ya, aja, Bu. usaha. Jadi usaha adalah besarnya gaya atau F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan atau yang dilambangkan dengan S. Oke, bagus sekali Aura. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi usaha itu merupakan gaya yang kita berikan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan.
Oke, nanti kita membahas juga usaha yang bernilai nol. Kita sudah melakukan usaha, tapi tidak dianggap sudah melakukan usaha, artinya nol usahanya. Mendorong bisnis. Mendorong bisnis, mendorong kehidupan. Nah, selanjutnya usaha pada bidang datar, yang mana besar usaha ini jika gaya yang bekerja itu membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Nah, pernahkah Anda semua memperhatikan anak-anak yang sedang menarik mobil-mobilan? Pernah nggak? Nah, dengan menarik mobil-mobilan tersebut itu membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Nah, itu dikatakan usaha pada bidang datar. Sehingga persamaannya W sama dengan F cos theta dikali S. Siapa yang bisa menyebutkan keterangan dari rumus-rumus tersebut? Angkat tangannya. Siapa yang paling aktif nanti dapat hadiah loh. Tunggu, turunkan dulu. Hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu paling tinggi dia curang bocor. Saya bilang Adila. Apa? Usaha. Ya. Itu gaya. Ya. Cos theta itu sudutnya. S itu jarak atau perpindahan. Oke, bagus sekali ya. Ya, seri-seri aktif ya. Nah, selanjutnya usaha pada bidang miring. Nah, yang mana usaha pada bidang miring ini yaitu jika benda yang berada pada keadaan bidang miring seperti ini. Nah, dia akan membentuk sudut dengan Ananda nanti mau menjelaskan ke depan. Nah, ya Bu, kenapa tadi nggak dulu? Nah, jadi usaha pada bidang miring itu perhatikan Anda ya. Ibu contohkan, nah ini dalam keadaan bidang miring. Nah, inilah bedanya. Bedanya berarti gaya ini akan membentuk sudut dengan gayanya. Itu dinamakan usaha pada bidang miring. Sehingga didapatlah persamaannya W sama dengan M dikali G sin theta. Tahu apa M dikali G? Gaya datar. G apa? Gravitasi Gravitasi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam dari usaha dalam fisika, yaitu usaha bernilai negatif. Nah, apabila besar usahanya ini jika arah gaya itu bekerja berlawanan dengan arah perpindahannya. Nah, tahu nggak contohnya apa? Berlawanan dengan arah perpindahannya. Orang yang olahraga pakai alat olahraga tuh Bu. Nah, treadmill. Lupa Bu. Kamu kita. Ya, ini dia. Iya Pak. Nah, seorang yang melakukan olahraga dengan alat treadmill, yang mana ketika dia menghidupkan treadmill itu, maka akan bergerak berlawanan dengan arah perpindahannya. Dapat persamaannya V sama dengan F cos theta S, yang mana sudutnya itu 180 derajat. Nah, cos 180 derajat itu bernilai Min 1. min 1. Makanya dinamakan usaha bernilai negatif. Selanjutnya usaha bernilai 0. Nah, ini yang dikatakan tadi, dia sudah melakukan usaha namun 0. Yang mana ketika diberi gaya pada benda secara tegak lurus dengan perpindahan, maka usahanya itu bernilai 0 atau tidak melakukan usaha. Contohnya saja seperti gambar yang di depan itu mendorong tembok. Kenapa dia mendorong tembok? Kabut. Iya, Stres. Iya, Bu. Stres kali ya. Jadi persamaannya itu W sama dengan F dikali S, yang mana cos dari 90 derajat itu bernilai 0. Makanya usaha itu bernilai 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang bisa membacakan soalnya? Bu. Silahkan Rohima. Soal. Pada benda tersebut bekerja sebagai mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Berapakah usaha yang dilakukan oleh benda tersebut? Nah, iya.
Jadi yang mana sebuah benda kita beri gaya 20 Newton, maka benda tersebut akan mengalami perpindahan posisi. Yang dari A misalnya misalkan ini posisi A, dia akan berubah menjadi posisi B. Paham? Paham. Nah, setelah kita mengetahui apa-apa saja yang diketahui dalam soal, maka kita masukkan rumus. Sesuai rumus itu W sama dengan F dikali S. Nah, setelah kita masukkan nilainya, maka nilai yang didapat dari usaha tersebut, nilai usaha tersebut adalah 10 Joule. Nah, selanjutnya ini ada Ibu kasih contoh soal selanjutnya, tapi siapa yang bisa menjawab ke depan, Ibu kasih hadiah. Belum. Siapa ya? Belum. Semangat sekali ya. Jadi karena hadiah nih. Enggak lah, Bu, biar pengerti, Bu. Oke, siapa yang bisa? Ya, silakan kepada orang untuk mengerjakan soalnya. Apa ini dalamnya? Nanti kamu juga mereka. Rehan itu sedang main game. Tidak, Bu, sedang melihat materi, Bu. Melihat materi. Jangan main game di dalam kelas ya. Perhatikan pelajarannya ya. Nanti Ibu Siru menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Udah, Bu. Oke. Duduk atau di belakang? Duduk saja. Terima kasih, Nak. Sama, Nah, ini hadiahnya langsung. Yeay. Bagi dua kayak mana itu tidak berfungsi lagi kalau dibagi dua. Nah, silakan diperhatikan lagi ya. Nah, apakah dari jawaban yang sudah dijawab oleh temannya itu benar? Benar. Coba jelaskan. Jadi Bu, dari soal kita mengetahui masanya 5 kg, pas 5 kg, kemudian gayanya 100 Newton. Nah, benar 100 Newton. Kemudian jaraknya 5 meter, benar 5 meter. Kemudian sudutnya 60 derajat, kan Bu. Nah, yang ditanya di situ adalah usaha. Nah, rumus dari usaha seperti yang kita pelajari yaitu usaha adalah gaya kali perpindahan dikali cos theta. Nah, gayanya 100 Newton. Lalu cosnya 60 derajat dikali 5 meter. Nah, kemudian dikelola dapat 250 Joule. Bagus ya, betul sekali. Beri A+ pada Rohima. Iya, A+. Amin. Tenang. Poin nilai tambahan kamu ada di catatan Ibu nanti ya. Enggak dapat tenang. Oke, selanjutnya Ibu akan menyuruh Anda bentuk dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu akan membagikan NKPD ya pada masing-masing kelompok. Silahkan diperhatikan apa yang diminta pada NKPD-nya, diisi data-datanya. Nah, silakan masing-masing dari kelompok 1 orang perwakilan maju ke depan. Untuk melakukan percobaan, dan percobaan tersebut nanti diperhatikan, diamati untuk mengisi NKPD yang ada di dalamnya. Oke. Irfan, Kelompok 1 siapa? Irfan kelompok 2 aja ya. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Apa yang diminta? Dorong. Aku kasih kelompok salah satu temannya mendorong dinding, Bu. Mendorong dinding. Ya.
perhatikan dan diamati. Bagus-bagus Ananda pakai dua tangan. Mana ibu pegang dulu? Mendorong dinding. Nih, perhatikan teman-teman. Lagi dorong dinding. Udah, Bu. Bu, dindingnya stop. Oh. Udah, Mbak. Dindingnya Sudah diamati semuanya? Udah, Bu. Oke, kalau sudah diamati nanti dijamin kepadanya dengan betul ya. Oke, sudah Ananda, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, percobaan yang kedua silahkan Dila dan juga Hayepa maju berdua di sini. Ayo percobaan yang kedua. Silakan naik. Balaskan dendammu. Siapa yang naik, Bu? Lihat, perhatikan temannya yang di depan ya untuk menjawab LKPD-nya nanti. Oke, Bu. Silakan dorong Nadila. Berat Eva, Bu. Enggak. Perhatikan. Dorong kembali temannya ke sini. Sudah, Bu. Sudah. Sudah diperhatikan? Sudah. Nah, terima kasih Ananda. Nah, Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Isi data-datanya dengan betul dan benar ya. Karena sudah dicobakan tadi di depan. Ananda kalau main game terus silahkan keluar. Saya main game, Bu. Dikerjakan ya. Oh iya, Bu. Dikerjakan ya. Nah, apa yang terjadi ketika apakah terjadi perpindahan pada dan tidak? Mengapa dinding tersebut tidak mengalami Bu, ini perpindahan? sisa satu, Bu. Ibu nggak mau. Oh, nanti saja. Dia kan sosok Mengapa dinding tersebut tidak mengalami perpindahan? Kekal gak sih? karena Karena gaya Kami udah. Dapat jawabnya, Roimah? Siapa kelompok yang cepat? Siap. Mengalami perpindahan. Dia akan mendapat hadiah. Ada dia, Bu. Ada. kayak gitu kami. Ada. Bu, semuanya dikerjain. Nah, kami, Bu. Saya. Kami. Sweet. Perpindahan. Kan belum siap orang itu. Jangan berantem. Silakan supaya adil. Nah, kedua kelompok untuk sweet. Perhatikan sweetnya. Maju ke depan. Tiga kali. Satu, dua, tiga. Jangan. Yeay, kami Oke, silakan menang. maju kelompok satu untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu kelompok kece-kece. Perkenalkan saya sendiri Rohimah dan ini teman saya Fadila dan ini teman saya Eva. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami LKPD. Nah, pertama, silakan yang pertama yaitu apakah terjadi perpindahan pada dinding yang tadi didorong. Nah, ternyata ketika beliau mendorong dinding tersebut ternyata tidak terjadi perpindahan kan teman-teman. Nah, tidak terjadi perpindahan. Kemudian yang B, mengapa dinding tersebut tidak mengalami perpindahan? Karena usahanya bernilai nol. Karena kalau misalnya usahanya bernilai nol itu tidak dinamakan usaha tidak dinamakan praktikum yang kedua dilakukan oleh Haika sama Fadila, apakah terjadi perpindahan tadi? Jadi. Kemudian mengapa fungsi tersebut mengalami perpindahan? Karena adanya gaya, yaitu adanya tarikan dan adanya dorongan yang diberikan oleh si Fadila. Dan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan usaha. Silakan teman-teman, apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah gaya perpindahan. Gaya dikali perpindahan. Ada yang lebih jelasnya gitu. Setelah melakukan percobaan tadi. Usahanya tarikan atau dorongan. Kita melakukan percobaan Terus Beri. beri aplaus kepada kelompok yang
Sama. Yakin sama nih? Sama banget. Oh, sama banget. Oke, selanjutnya penyimpulan pembelajaran kita hari ini. Kepada Rehan, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini dan Ibu akan mengasih hadiahnya, tenang. Baiklah, dari pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan yaitu gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dilakukan sehingga terjadinya perpindahan. Kemudian rumus dari gaya itu adalah F sama dengan usaha apa? usaha, gaya dikali perpindahan sama dengan usaha. Kemudian usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan, dan itu disebut dengan S. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Itu saja. Boleh saya bantu, Bu? Ya, boleh. Bukan saya kelompok, Boleh. Kalau cari perhatian. Silakan dibantu. Mau Dengarkan temannya untuk menyimpulkan. Iya, Bu. Iya. Baiklah, jadi saya melanjutkan dari teman-teman kelompok saya, yang mana tadi sudah usaha. Nah, ada usaha pada bidang datar, Bu. Di sini, besar usaha yang bekerja pada bidang datar tersebut membentuk sudut dengan arah perpindahan, yang mana jika gaya yang bekerja membentuk sudut theta terhadap perpindahannya, yang mana usaha yang dilakukan adalah hasil kali komponen gaya yang searah dengan perpindahan, yaitu dengan rumus W sama dengan F cos theta. Nah, yang berikutnya ada usaha pada bidang miring, Bu. Di situ berbunyi jika benda yang berada pada bidang miring tersebut mempunyai sudut yang terbentuk dan terletak di antara gaya, yang mana persamaannya W sama dengan MG dikali sin theta. Nah, Oke, selanjutnya ada usaha yang bernilai negatif, Bu, seperti contohnya treadmill tadi, Bu. Nah, di situ jika gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan, maka akan membentuk sudut 140 derajat, yang mana sudut itu tuh negatif 1, makanya disebut usaha bernilai negatif. Nah, selanjutnya ada usaha tadi bernilai 0, seperti yang akan saya praktekkan ke depan, yang mana dia Irfan berusaha menolong ini, tapi usaha sia-sia, Bu, dan menghasilkan 0, yang mana persamaannya F dikali S cos theta, yang mana cos theta tegak lurus yaitu 90 derajat, yang mana 90 derajat itu hasilnya 0, maka usaha 0. Oke. Nah, Terima kasih kepada Kelompok dua, Raihan. Dan Raihan dan Haura, terima kasih. Beri aplusnya. Jadi hadiahnya mau dikasih Raihan apa Haura? Orang tadi udah ngomong, saya aja karena Oh, Raihan aja. Sedekah. sama Eko Bupati. Dimasukkan ke amalan masjid. Terima kasih, Bu. Oke. Gak terasa ya, pembelajaran kita sudah berakhir ya. Terasa banget. Kenapa? Ada kesusahan? Enggak. Kalau diperhatikan dengan bagus, ya kita akan memahami pelajaran tersebut. Iya, Bu, saya setuju. Silakan. Nah, jadi manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kita tahu konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendorong mobil yang mogok atau mendorong motor yang mogok, memindahkan lemari, mendorongnya. Seperti yang kita telah contohkan tersebut. Oke, sehingga Anda semua tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah usaha dalam fisika. Nah, selanjutnya silakan buka LKPD-nya di halaman 7. Silakan lihat LKPD-nya halaman 7. Udah, Bu. Di sana ada latihan, dan latihan itu silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Dan iya di rumah, di rumah. Kalau sekarang juga tidak apa-apa, lebih bagusnya. Oh, mau pulang, lapar, ngantuk juga. Oke. Baik, jangan lupa dikerjakan latihannya di rumah. Minggu depan kita akan membahasnya setelah kita melakukan pembelajaran tadi. Nah, jangan dilupakan materi pada hari ini ya. Ya, Bu. Karena Ibu akan menanyakan kembali materi hari ini untuk minggu depan. Dan materi kita
untuk minggu depannya itu mengenai energi, hubungan usaha dengan energi potensial dan energi kinetik serta hukum kekekalan energi mekanik. Oke, jangan lupa belajar di rumah karena Ibu akan mereview kembali yang sudah kita pelajari dan bertanya dengan pembelajaran kita yang akan datang. Sebelumnya Ibu mengapresiasi sekali ya dengan kelas ini begitu semangat, rajin, mau tampil ke depan, melakukan percobaan. Baiklah, mungkin udah waktunya jam pulang ya? Iya, Bu. Nah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, terima kasih kepada Ibu atas pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda dan juga Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati Ananda ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.